Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yursa Kodian Purba dengan NPM 52104112235. Saya dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai materi CNF dan algoritma CIK. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas mengenai bentuk normal Chomsky atau dalam bahasa Inggris yaitu CNF atau Chomsky Normal Form. Apa itu CNF? CNF merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk tata bahasa bebas konteks atau CFG atau Context Free Grammar. Nah, jadi CNF hanya bisa dilakukan atau dihitung aturan produksinya jika telah melalui CFG. Jika CNF belum melalui CFG, maka harus mengalami penyederhanaan, yaitu penghilangan produksi useless, unit, dan kosong atau epsilon. Nah, syarat konversi CFG ke CNF. Yang pertama, tidak memiliki produksi useless. Yang kedua, tidak memiliki produksi unit. Dan yang ketiga, tidak memiliki produksi epsilon atau kosong. Nah, bentuk CNF. Aturan produksi CNF memiliki bentuk ruas kanannya tepat berupa sebuah simbol atau dua variabel. Artinya, ruas kanannya itu hanya menghasilkan satu buah simbol variabel. Satu buah simbol terminal atau yang biasa dituliskan seperti huruf kecil dan dua variabel atau biasa di dilambangkan dengan huruf besar. Nah, jika terdapat lebih dari satu simbol terminal, maka harus dilakukan penggantian, dan jika terdapat lebih dari dua simbol variabel, harus dilakukan perubahan. Nah, aturan produksinya A menghasilkan beta, di mana A itu hanya boleh satu non-terminal atau yang biasa dilambangkan dengan huruf besar, atau B, betanya itu atau di ruas kanannya itu menghasilkan satu terminal atau yang biasa dilambangkan dengan huruf kecil, atau dua buah non-terminal atau variabel. Nah, di sini ada 4 contoh mengenai CNF, aturan produksi CNF, di mana syaratnya A menghasilkan beta, di mana betanya itu hanya boleh satu simbol terminal atau dua simbol non-terminal. Nah, untuk contoh yang pertama, A menghasilkan B besar, C besar. Ini sudah memenuhi untuk aturan produksi CNF, karena di ruas kanannya menghasilkan dua buah simbol variabel. Nah, kemudian aturan produksi yang kedua, A menghasilkan B kecil. Ini telah memenuhi CNF karena ruas kanannya menghasilkan satu buah eh, terminal, simbol terminal. B menghasilkan A kecil. Ini juga telah memenuhi aturan produksi CNF karena ruas kanannya itu terdapat satu buah simbol terminal. Kemudian C menghasilkan B besar A besar atau D. Artinya C menghasilkan B besar A besar dan C menghasilkan D. Keduanya telah memenuhi aturan produksi karena ruas kanannya itu menghasilkan dua buah simbol terminal atau satu buah simbol terminal. Nah, di sini langkah secara umum untuk CNF. Yang pertama, biarkan aturan produksi yang telah dalam bentuk CNF. Artinya, jika aturan produksi telah menghasilkan dua buah simbol variabel atau menghasilkan satu buah terminal, maka tidak perlu dilakukan pergantian aturan produksi untuk CNF-nya. Nah, untuk langkah yang kedua, lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat simbol terminal dan panjang ruas kanan lebih dari satu. Artinya, jika ruas kanan itu terdapat lebih dari satu buah simbol terminal dan panjangnya lebih dari satu, maka kita akan melakukan pergantian aturan produksi. Untuk contohnya nanti saya akan contohkan. Nah, yang kedua, lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat lebih dari dua simbol variabel. Nah, maksudnya, jika aturan produksi pada ruas kanannya menghasilkan seperti A kecil, B besar, dan B besar, maka kita harus mengubah A kecilnya karena tidak sesuai dengan syarat aturan produksi CNF, yaitu dua buah simbol variabel untuk ruas kanan, sehingga kita akan mengubah A kecilnya supaya menghasilkan dua buah simbol variabel.
Nah, berikutnya yaitu bagan untuk CNF. Nah, CNF CVG yaitu konteks free grammar yang sudah disederhanakan, yang tidak memiliki useless, kosong, atau epsilon. Jika sudah memiliki aturan produksi yang CNF, maka akan langsung menghasilkan aturan produksi CNF. Jika lebih pada langkah yang kedua, jika terminal pada ruas kanannya menghasilkan lebih dari satu simbol terminal atau huruf kecil, maka akan dilakukan perubahan aturan produksi, yaitu berupa mengganti terminalnya menjadi variabel. Dan untuk langkah yang ketiga, jika ruas kanannya terdapat lebih dari dua simbol variabel, maka kita akan melakukan pengubahan untuk simbol variabel tersebut agar sesuai dengan syarat CNF, yaitu simbol ruas kanan memiliki dua buah variabel. Nah, untuk contohnya yang pertama, perhatikan aturan produksi CFB berikut. Diasumsikan telah disederhanakan. Apakah ada aturan yang tidak memenuhi syarat CNF? Yang pertama, S menghasilkan B kecil A besar atau A kecil B besar, kemudian A menghasilkan B kecil A besar atau A kecil S atau A, kemudian B menghasilkan A kecil B besar atau B kecil S atau menghasilkan B. Nah, dari ke-8 aturan produksi tersebut, apakah sudah dengan CNF? Mari kita buktikan. Aturan produksi yang telah CNF, yaitu pada ruas kanan terdapat satu buah simbol terminal atau yang biasa kita lambangkan dengan huruf kecil. A menghasilkan A kecil, aturan produksinya telah CNF, kemudian B menghasilkan B kecil, juga telah CNF. Kemudian untuk ke-6 sisanya, karena belum sesuai dengan syarat CNF, maka kita akan melakukan pergantian aturan produksi. Nah, dilakukan penggantian aturan produksi yang belum CNF. Di pojok kiri saya menuliskan aturan produksi awal agar lebih mudah untuk mengerjakan pergantian aturan produksinya. Nah, untuk aturan produksi yang pertama, S menghasilkan B kecil A besar, di mana syarat tersebut belum sesuai dengan aturan produksi CNF, sehingga kita mengubah B kecil menjadi P1, sehingga S menghasilkan P1 A besar. Kemudian untuk aturan produksi yang kedua, S menghasilkan A kecil B besar, karena masih terdapat satu buah simbol terminal, belum sesuai dengan syarat CNF, maka kita mengubah A menjadi P2, sehingga S menghasilkan P2 B besar. Untuk aturan produksi berikutnya, A menghasilkan B, A kecil, B kecil, A besar. Nah, karena B-nya masih simbol terminal, pada aturan produksi pertama, B-nya kita ubah menjadi P1 sehingga A menghasilkan P1 A besar. Nah, di sini kan ruas kanannya masih terdapat totalnya 3 simbol variabel. Sedangkan CNF syaratnya ruas kanannya memiliki 2 simbol variabel atau non-terminal, sehingga kita mengubah A besarnya menjadi P3, sehingga A menghasilkan P1 P3. Kemudian aturan produksi selanjutnya A menghasilkan A kecil S, karena A kecil pada aturan produksi sebelumnya kita ubah menjadi P2, maka A menghasilkan P2S. Nah, untuk setiap nilai B1, B2, B3, dan seterusnya, kita akan dapat menurunkannya menjadi simbol variabel sehingga syarat CNF-nya terpenuhi, di mana ruas kanannya terdapat dua buah simbol variabel. Nah, untuk selanjutnya, dua buah aturan produksi yang belum diganti aturan produksinya, kita akan melakukan perhitungan juga. Nah, B menghasilkan A kecil, B besar, dan B besar, di mana A pada aturan produksi sebelumnya kita ubah menjadi B2, sehingga B menghasilkan P2, B besar, B besar. Nah, karena syarat produksi CNF-nya masih terdapat 3 variabel, kita ubah B besar menjadi B4. Kemudian aturan produksinya menjadi B menghasilkan P2 dan B4. Kemudian untuk aturan produksi yang terakhir, B menghasilkan B kecil S. B kecilnya pada aturan produksi sebelumnya kita ubah menjadi P1 sehingga
B besar menghasilkan P1S. Nantinya untuk setiap nilai P1, P2, P3, P4, dan seterusnya, kita akan turunkan menjadi variabel agar sesuai dengan syarat produksi Gen F, di mana luas kanannya terdapat dua buah simbol variabel. Sehingga terbentuk aturan produksi dan simbol variabel baru, di mana P menghasilkan B, P2 menghasilkan A, P3 menghasilkan A besar, P4 menghasilkan B besar, dan B besar. Nah, untuk hasil aturan produksi dalam bentuk CNF atau Chomsky normal form-nya, aturan produksi awalnya bisa kita lihat pada bagian kanan, di mana S menghasilkan B besar, B kecil A besar atau A kecil B besar, dan seterusnya, di mana aturan produksi awalnya terdapat 8 buah aturan produksi. Hasil konversinya menjadi berikut. A menghasilkan A kecil, B menghasilkan B kecil, S menghasilkan P1A besar, S menghasilkan P2B besar, A menghasilkan P1B3, A menghasilkan P2S, kemudian B menghasilkan P2B4, B menghasilkan P1S, P1 menghasilkan B kecil, P2 menghasilkan A kecil, P3 menghasilkan A besar, P4 menghasilkan B besar. Nah, bisa kita lihat untuk hasil konversinya, luas kanan untuk hasil CNF hanya boleh satu buah simbol terminal seperti B kecil, A kecil, atau dua buah simbol variabel seperti A besar, B besar, P2, P4, P1S. Nah, P1, P2, P3, P4 perlu diingat bahwa bisa diubah menjadi simbol variabel seperti A, B, sehingga memenuhi untuk syarat CNF, yaitu luas kanannya dua buah simbol variabel. Nah, sekian untuk contoh dan pengertian dari CNF, Chomsky Normal Form. Untuk algoritma CYK akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.